Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rabi'atul Adawiyah, mahasiswi jurusan Bahasa dan Bahasa Arab UIN Imam Bonjol Padang. Pada kali ini, saya ingin menjelaskan tentang tindak tutur dan peristiwa tutur. Yang pertama, tindak tutur. Tindak tutur merupakan aksi atau tindakan yang menggunakan bahasa. Kita menggunakan bahasa untuk menyatakan informasi, seperti mengajukan surat permohonan, menasihati, menyatakan, mengingatkan, dan lain sebagainya. Kri Dalaksana mengatakan di dalam bukunya Speak Event mengatakan bahwa tindak tutur merupakan pengajaran dalam kalimat untuk menyatakan agar suatu makna dari si penutur diketahui oleh si pendengar. Sedangkan Scar juga mengatakan bahwa tindak tutur merupakan gejala individu yang bersifat psikolinguistik dan keberlangsungannya ditentukan oleh kemampuan bahasa si penutur dan dalam situasi tertentu. Jadi, tindak tutur adalah kemampuan seorang individu dalam melakukan tindakan ujaran dengan maksud tertentu dan tujuan tertentu. Shirley juga berpendapat bahwa setidak-tidaknya ada 3 jenis tindak tutur yang dapat diwujudkan oleh penutur. Yang pertama, tindak tutur lokusi. Yang kedua, tindak tutur ilokusi. Yang ketiga, tindak tutur perlokusi. Yang pertama, tindak tutur lokusi. Tindak tutur lokusi merupakan tindakan membuat ujaran atau membuat tuturan. Maksudnya adalah tindak tutur ini hanya sebagai informasi atau pemberitahuan, belum masuk ke ranah maknanya. Yang kedua, tindak tutur ilokusi. Tindak tutur ilokusi merupakan intensi atau makna dari tuturan tersebut atau makna dari tuturan lokusi. Yang ketiga, perlokusi. Tindak tutur perlokusi yaitu efek atau dampak dari tindak tutur ilokusi. Sebagaimana contohnya seperti di ruang kelas terdapat guru dan murid, dan guru tersebut memegang spidol untuk menulis di papan tulis. Lalu guru tersebut berkata, "Wah, tinta spidolnya habis nih." Dari tuturan guru tersebut terdapat 3 tindak tutur. Yang pertama, tindak tutur lokusi. Yang kedua, tindak tutur ilokusi. Yang ketiga, tindak tutur perlokusi. Tindak tutur lokusi di dalam tuturan guru tersebut, "Wah, tinta spidolnya habis nih." Tindak tutur lokusinya hanya sebagai pemberitahuan kepada muridnya bahwa tinta spidol ini habis. Hanya sebagai pemberitahuan atau informasi kepada siswanya, tinta spidolnya habis, dan belum masuk kepada ranah maknanya. Yang kedua, tindak tutur ilokusi. Dalam tuturan guru tersebut, tindak tutur ilokusinya merupakan guru tersebut bermaksud kepada muridnya agar muridnya mengganti dengan spidol baru atau mengisi ulang tinta spidolnya. Yang ketiga, tindak tutur perlokusi. Dalam ujaran guru tersebut, "Wah, tinta spidolnya habis nih," dan maksudnya merupakan agar muridnya mengetahui bahwa tintanya habis, lalu muridnya mengganti atau mengisi ulang tinta spidol tersebut. Jadi, perbuatan murid tersebut merupakan dampak dari tindak tutur ilokusi di atas. Nah, yang kedua, peristiwa tutur. Peristiwa tutur merupakan terjadinya atau berlangsungnya interaksi linguistik dalam suatu bentuk ujaran atau lebih, dan melibatkan 2 pihak, yaitu penutur dan peristiwa tutur dengan satu pokok tuturan di dalam waktu, tempat, dan situasi tertentu. Jadi, interaksi yang sedang berlangsung antara pedagang dan pembeli di pasar di dalam waktu tertentu dengan menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi juga disebut dengan peristiwa tutur. Atau diskusi di ruang kelas, rapat di perkantoran, sidang di tempat pengadilan, atau lain sebagainya juga disebut dengan peristiwa tutur. Nah, Delhimes berpendapat bahwa suatu peristiwa tutur memiliki 8 komponen atau juga bisa disingkat dengan speaking, yang mana penjelasan speaking tersebut
merupakan yang pertama setting and scan. Setting berkenaan dengan waktu dan tempat tutur yang sedang berlangsung. Sedangkan scan berkenaan dengan situasi waktu, situasi tempat, atau situasi psikologis pembicaraan. Yang kedua, partisipan. Partisipan merupakan pihak-pihak yang terlibat di dalam pertuturan. Bisa saja pembicara dengan pendengar, pesapa dengan penyapa, atau pengirim pesan dengan penerima pesan. Yang ketiga, N. N merujuk kepada maksud pertuturan atau tujuan tuturan. Yang keempat, X sequence. X sequence merujuk pada bentuk ujaran atau isi ujaran. Yang kelima K. K merujuk pada cara, nada, atau bagaimana seseorang menyampaikan pesan kepada tujuannya. Apakah dengan semangat, dengan singkat, dengan serius, dengan mengejek, dengan sombong, dan lain sebagainya. Yang terakhir, norm of interaction atau interpretation, yang mana ini tujuannya mengacu kepada norma-norma interaksi yang ada. Nah, itulah penjelasan tentang tindak tutur dan peristiwa tutur. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.